Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Lutfi Faridil Aftros, SPDI. Saya adalah seorang mahasiswa PPG UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya mengajar di SMK Negeri 19 Jakarta, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, dan saya adalah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta program PPG dengan nomor NIM 42500131124. Saya akan membuat video praktek pembelajaran, durasinya kurang lebih 20 menit. Semoga dengan video ini menjadi tugas akhir yang nantinya mendapatkan penilaian baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Siang hari ini masih semangat untuk belajar? Masih. Baik. Hari ini ada yang tidak masuk? Izin sakit? Ada. Siapa? Novia. Kenapa Novia? Izin. Tapi semuanya sehat kan yang di sini ya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang etos kerja. Namun sebelum kita bahas masalah etos kerja, Bapak mau lihat dulu situasi kelas. Ada sampah nggak nih kira-kira nih? Karena ada zofatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Bersih semua? Bersih. Mantap. Tentang etos kerja, kita sama-sama untuk menyatukan cara berpikir dan juga memusatkan konsentrasi. Jadi Bapak berharap di siang hari ini mungkin ada yang ngantuk, mungkin ada yang lemes, mungkin juga ada yang galau. Buang itu semuanya, karena kita mau belajar pendidikan agama Islam. Jadi begini, saya ingin mengajak kalian untuk konsentrasi. Coba tangan kirinya di hidung, tangan kanannya di kuping. Oke. Kalau saya bilang tepruk, ganti tangan kanannya di hidung, tangan kirinya di kuping. Begitu seterusnya. Tepuk tangan kiri di hidung, tangan kanan di kuping. Tepuk tangan kanan di hidung, tangan kiri di kuping. Oke? Coba semuanya tangan kirinya di hidung dulu. Oke, kita slow motion dulu. Tangan kanannya di telinga. Tepruk. Ayo, pindah. Tepruk. Ayo, pindah. Oke, sekarang kita pakai kode. Teprukan pertama, tangan kirinya di hidung, teprukan 2 kali, tangan kanannya di hidung. Oke. Ayo, ayo. Tangan apa yang di hidung? Ayo. Oke. Tangan apa yang di hidung? Kiri. Ayo, ada yang kebalik. Jangan semuanya pegang hidung. Kan 3 kali nggak ada. Berarti kalian belum konsentrasi. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Sebelum kita masuk kepada yang lebih dalam lagi, lihat. Ada yang kenal nggak dengan tokoh-tokoh yang ada di gambar ini? Hah? Ada yang dengar nggak? Ada yang kenal nggak? Kalau yang ini kenal nggak sama beliau nih? Dulu mantan Wagub, Sandiaga Salahuddin. Ini sekarang jadi ketua Menteri Menpora. Bapak ini. Nah ini julukannya anak singkong. Ada yang kenal nggak? Bapak Khairul Tanjung. Nah, 3 tokoh ini adalah pengusaha yang sukses, uangnya miliaran. Ada di sini yang pengen jadi orang kaya? Banyak duitnya, punya rumah yang banyak, mewah rumahnya, mobilnya Lamborghini. Ya, semuanya. Mudah-mudahan kalian semuanya jadi orang kaya. Amin ya Rabbal
Hari ini kita akan belajar tentang etos kerja. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang fastabiqul khairat. Masih ingat fastabiqul khairat apa artinya? Berlomba dalam kebaikan. Tunjuk tangan dulu. Oke, kamu gimana? Apa arti fastabiqul khairat? Fastabiqul khairat itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya. Contoh, siapa yang mau memberikan contoh fastabiqul khairat? Tanita, silakan. Satu saja. Apa ya, Pak? Salah satunya Membantu orang tua. Oke. Ada yang lain mungkin? Saya Ya, itu kita belajar dengan sungguh-sungguh. belajar dengan sungguh-sungguh. Terus juga setiap ujian jangan nyontek, tapi bersikap dengan jujur. Oke, tepuk tangan dong. Ada nggak yang tahu kira-kira apa sih etos kerja itu? Ada yang udah tahu apa itu? Oh iya, Rah, apa Rah? Kira-kira Rah? Etos kerja itu semangat dan keyakinan dalam diri seseorang yang mendorong untuk bekerja keras dan disiplin demi mencapai hasil terbaik dan mengembangkan diri serta organisasi. Luar biasa. Kita masuk kepada pengertian etos kerja. Jadi, nih pengertiannya nih. Ada yang mau membaca untuk menambah literasi? Tisa, silakan Tisa. Pengertian etos kerja, perilaku dan komitmen yang kuat dalam menjalankan pekerjaan atau aktivitas profesional dengan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Oke, jadi tepuk tangan dulu dong buat Tisa dong. Etos kerja itu perilaku, komitmen yang kuat dalam menjalankan pekerjaan atau aktivitas yang profesional dengan integritas, profesionalisme, tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Ada yang mau kerja? Ada yang mau kuliah sambil kerja? Ada yang mau tiduran doang di rumah? Nggak ada dong, pastinya dong. Ya, kira-kira kuliah butuh etos kerja nggak? Bekerja butuh etos kerja nggak? Semuanya butuh etos kerja nggak? Butuh. Dan juga etos kerja ini sejalan dengan perintah Allah. Kira-kira ada yang tahu nggak apa dalil dari etos kerja? Ada. Nah, yang lebih spesifik tentang etos kerja ini ada di dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-105. Ya. Sudah pada bisa bacanya? Oke. Bapak potong-potong, nanti kalian mengikuti, baru nanti kalian baca bareng-bareng dan nanti saya minta sampel salah satu untuk baca. Semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul amalu wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah ayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sekali lagi Bapak contohin, nanti kalian baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul amalu
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Tisa, silakan dibaca Tisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Masya Allah. Yuk baca bareng-bareng artinya yuk, biar ningkatin literasi kalian. Yuk baca 1, 2, 3. Quran surat At-Taubah ayat 105. Tidak boleh jadi orang yang malas. Kira-kira kalau mau jadi orang yang sukses, rajin atau malas? Rajin. Yang jadi pertanyaan, kalian udah rajin atau belum? Sudah? Belajarnya sudah serius? Oke. Bapak mau nanya, siapa di sini yang punya cita-cita jadi pengusaha? Wah, banyak juga ya. Ada nggak di antara kalian yang mau berdiri? Kenapa sih kalian pengen jadi pengusaha? Ya, nah, ya, nggak apa-apa berdiri. Kenapa kalian memilih cita-cita jadi pengusaha? Ya. Ada yang lain? Kenapa kepengen jadi pengusaha? Apa alasannya? Apa alasannya? Apa alasannya kepengen jadi pengusaha kira-kira? Supaya banyak duit. Apalagi? Gimana? Biar hidupnya nggak gitu-gitu mulu. Kalau jadi pengusaha bisa keluar negeri nggak? Ya. Ingat, manjada wajada. Siapa orang yang bersungguh-sungguh, maka dia akan meraih kesuksesan. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis atau macam-macam pekerjaan. Nah, nih yang pertama menjadi seorang pelajar. Sudahkah Anda serius dalam belajar? Konsentrasi dengerin penjelasan guru atau dan lain sebagainya sudah atau belum? Sudah. Nah, yang kedua, ada yang kerja di kantoran, ada juga yang kerja di pabrik. Setelah ini, Bapak akan bikin kelas ini menjadi kelompok. Bekerja tepat waktu, tanggung jawab, selalu teratur dalam bekerja, komunikasi yang baik, bersikap jujur, mengerjakan apa yang harus dikerjakan, menghargai perkataan lain.
Apa sih nih cukup udah selesai dah? Oh iya. 2003. Masih yang ada. Pakai Ismail. Ini bocah. Februari 2021 nih katanya. Enggak berarti kan ada yang habis dulu sekolah. 3,9% ke beda-beda anjir, lihat dong di sini aja 5,45. Cari info yang paling. Cici bohongan anjir udah gue bilang. Lagi asli itu. Anjir repeat lagi sih. Ada di Google bego. Ini di Google ini. Di Google padahal jelas. Udah enggak ada nih kayak yang lain mana yang bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan data pengamatan Indonesia. Dari data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan jika pada Februari 2003 TPT atau tingkat pengangguran terbuka 5,45% atau 7,95. Februari 2004 TPT tingkat pengangguran terbuka itu 4,82% atau 7,19 juta. Februari 2005 4,76% atau 7,20 juta. Ini disebabkan berbagai faktor termasuk kesenjangan antara pendidikan dan kebutuhan masa kerja, kurang keterampilan relevan dan optimal serta keterbatasan lapangan kerja, lapangan sedikit dan kebersamaan manusia. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Syamila Nafarina, perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang tokoh inspiratif yang kita cari bersama-sama. Di sini ada 2 tokoh inspiratif. Yang pertama itu ada Ibu Susi Susanti dan Ibu Nani Sulistiawati. Nah, Ibu Susi Susanti dia itu merupakan atlet badminton atau bulu tangkis terkenal di Indonesia. Nah, tapi tuh dia tuh meraih kesuksesan itu tuh nggak secara instan. Dulu tuh dia saat pertama kali menghadiri kegiatan kejuaraan, dia kan berlatih sangat keras dari Senin sampai Sabtu, tapi hanya istirahat di hari Minggu saja. Dia berhasil meraih juara sebagai atlet badminton pertama Indonesia mewakili Indonesia. Tapi kemenangan dia itu tuh nggak disambut meriah sama warga Indonesia karena saat itu dia belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Selain itu juga karena rezim Pak Soeharto yang menolak etnis Tionghoa. Tapi karena kegigihannya dalam melatih atau berlatih bulu tangkis itu, dia bisa membuktikan kalau dia pantas menjadi salah satu atlet badminton paling sukses di Indonesia. Nah, yang kedua itu ada Bu Nani Sulistiawati. Dia itu tuh dulu tuh hanya menjual pisang goreng rumahan di rumahnya. Tapi karena kegigihannya itu menjalankan usahanya dengan baik, dia berhasil mendirikan usahanya itu tuh menjadi lebih besar dan sukses hingga sekarang. Nah, nama usahanya itu tuh pisang goreng madu milik Bu Nani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan dan mempresentasikan hasil diskusi
kerja. Di lingkungan sekolah, yang pertama tentunya mengerjakan tugas sekolah tepat waktu. Yang kedua, disiplin waktu. Yang ketiga, bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. Yang keempat, kolaborasi dan bekerja sama dalam bikin kelas. Selanjutnya, di lingkungan masyarakat akan dijelaskan oleh teman saya, Apri. Selanjutnya di lingkungan masyarakat. Yang pertama itu ada gotong royong. Yang kedua mengikuti siskamling untuk menjaga lingkungan. Yang ketiga ada mematuhi peraturan yang ditetapkan. Dan yang ketiga ada lingkungan kerja yang dijelaskan oleh Rizky. Berikutnya ada lingkungan kerja. Yang pertama bersikap profesional dalam bekerja. Kemudian yang kedua ada tanggung jawab pada pekerjaannya. Yang ketiga memiliki dedikasi dalam pekerjaan. Yang keempat berkreatif dan inovatif. Dan yang terakhir jujur dalam melaporkan pekerjaan. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Raffi. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulannya itu etos kerja harus dimiliki oleh setiap individu, baik muslim atau tidak, dalam lingkungan kerjaan, masyarakat dan lingkungan kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kolaborasi. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sudah mendengar, sudah atas presentasi yang sudah kalian lakukan. Tadi diskusi sama teman, mencari nama tokoh, bagaimana cara tokoh itu bisa sukses. Sekarang kita refleksi diri. Kira-kira kita bisa nggak sih jadi orang yang sukses? Terus kira-kira kita sebagai seorang siswa sudah belum sih bekerja keras untuk meraih kesuksesan? Kira-kira coba kita refleksikan di diri kita. Atau justru bahkan kita banyak buang-buang waktu untuk mainan handphone, main bersama teman-teman. Sedangkan orang sukses itu pastinya di masa mudanya sibuk. Kira-kira kalian sudah pantaskah jadi orang sukses? Atau kalian harus memperbaiki diri kalian lagi? Tidak ada waktu untuk terlambat. Oke, kira-kira saya minta Ziva. Kira-kira Ziva sudah pantas jadi orang sukses belum dengan Ziva yang saat ini? Masih kurang. Apa yang harus Ziva tingkatkan lagi untuk supaya jadi orang sukses? Ya. 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 Dikerjakan. Oke, tepuk tangan dong untuk Ziva. Satu lagi yang terakhir. Bapak minta dari Siva. Siva, kalau bangun tidur Siva jam berapa? Jam 4. Habis bangun tidur Siva ngapain? Siap-siap pergi sekolah. Siap-siap pergi ke sekolah. Oke, yang jadi pertanyaan Bapak, kira-kira Siva udah pantas jadi orang sukses belum sih? Saat ini belum karena masih proses. Ya. Terus kira-kira apa yang perlu Ziva tingkatin dari diri Ziva? Ya berani coba, terus apa tuh tingkatin belajar, terus kegigihan kita untuk bisa mencoba hal-hal baru untuk mencapai hal yang diinginkan. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Kita semuanya memiliki potensi yang sama, memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi orang sukses. Ingat, tidak ada orang yang sukses tanpa usaha. Al-harokah barokah. Bergeraklah, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan buat kalian. Hari ini kita sudah bahas masalah etos kerja. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan tertanam di dalam diri kalian semangat untuk belajar, semangat untuk bekerja, semangat untuk meraih cita-cita, dan yang terpenting semangat untuk membahagiakan siapa? Orang tua. Mudah-mudahan kalian semuanya sukses. Tepuk tangan semuanya. Dari Bapak ada mungkin yang mau ditanyakan satu saja atau mungkin sudah cukup? Cukup ya? Oke.
Sampai ketemu di kesempatan yang lainnya di pembelajaran esok hari. Dari Bapak, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kalian semua sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.